Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan quick update terhadap sebuah produk. Jadi hari ini saya kedatangan satu produk. Untuk produk ini sih bukan produk baru bro, tetapi ada improvement untuk produk ini. Nah jadi buat teman-teman semua kalau yang udah sering dapat clue improvement dari sebuah produk, kalian pasti tahu nih brand apa yang sering mengimprove untuk produk mereka bro. Oke, jadi hari ini saya kedatangan Daido Predator Pro 2 200 mamen. Nah jadi untuk si Daido Predator Pro 2 ini udah beberapa waktu lalu saya saya review ya, dan untuk produknya itu nah ini dia bro. Jadi ini merupakan keluaran tahun kemarin. Dan ini untuk Pro 2 ini di bagian knob udah saya ganti pakai DSP Rustic. Ini keren banget jadinya bro. Jadi makin matching aja ya. Masih makin keren bro, asli bro. Nah jadi dari Daido ini di tahun ini, di awal tahun mereka mengimprove sesuatu pada si Daido Pro 2 ini bro. Dan improvementnya ini sangat gokil banget. Dan sebelum kita bahas improvement apa itu, prepare for your black water my man. Kita ngopi dulu, mamen. Panas banget, bro. Ini baru saya bikin tadi. Aduh, mulut udah kayak membara rasanya. Oke, jadi langsung aja ya. Akan saya unboxing dulu dalam pembelian untuk si Predator Pro 2 ini. Kita dapat apa aja, bro? Yang pasti sih untuk box setnya ini udah safety banget. Nih udah dikasih pakai dudukan busa. Jadi walau dibanting-banting di pengiriman ini udah akan mengurangi di max sampai di 90% lah, kecuali kalau produknya ini ketimpa, itu saya nggak tahu lah mau ngomong apa bro. Nah dalam pembelian untuk si Daido Predator Pro 2 ini pastinya kita mendapatkan satu buah Daido Predator, kemudian ada pots di sini, kemudian di dalam sini ini ada skematik, dan sudah tidak ada apa-apa lagi di dalamnya bro. Nah ini kita singkirin dulu, kita tidak perlu benda-benda ini. Nah oke. Nah, jadi ini adalah Daido Predator Pro 2 versi terbaru, dan ini adalah Daido Predator Pro 2 All. Nah, jadi kalau kita lihat secara kasat mata, ini nggak ada perbedaannya ya. Jadi untuk perbedaannya itu ada pada bagian tuh line guide-nya, bro. Keren banget. Nah, jadi di sini ini untuk Predator Pro 2 lama, dan ini untuk Predator Pro 2 New. Jadi untuk line guide-nya ini dia menggunakan bahan titanium wire bro. Ini sangat ekstrim banget bentuknya. Ini keren banget bro. Luar biasa ini bro. Dan untuk spesifikasi untuk si Daido Predator Pro 2 ini tidak akan saya sampaikan secara mendetail, karena secara keseluruhan untuk reel ini memiliki spek yang sama dengan si Daido Pro 2 lama. Dan untuk versi detailnya untuk reviewnya ini kalian bisa cek di video yang ada di atas ini mamen. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas pembaharuan apa aja yang ada pada si Daido Predator Pro 2 ini. Tapi secara sekilas untuk speknya si Daido Predator Pro 2 ini pada bagian body dia menggunakan bahan karbon composite, kemudian pada bagian handle menggunakan bahan karbon composite. Untuk knob di sini dia juga menggunakan bahan karbon bro. Nah kemudian untuk rasionya dia menggunakan 7.2:1, udah support S-way. Kemudian untuk braking sistemnya dia menggunakan sistem magnetic. Nah ini saya buka dulu untuk magnetic. Dan untuk magnetiknya ini dia udah di coating bro dengan warna hitam. Jadi maksudnya ini adalah pada saat kita memancing di laut, untuk magnetnya ini tidak gampang karatan bro. Karena untuk magnet sendiri itu bisa banget untuk terjadi karat. Makanya ini di coating untuk mencegah agar karatan itu cepat terjadi pada bagian magnetnya ini. Dan ada beberapa komentar yang mengkomplain bahwa untuk si Daido Predator Pro 2 ini tidak ada magnetnya bro. Karena kalau kita lihat sekilas memang tidak terlihat magnet ya. Biasa warnet itu dia warnanya kayak chrome gitu, kelihatan banget. Tapi ini berwarna hitam. Jadi dia komplain tidak ada magnetnya. Ini magnetnya bro. Jadi sebenarnya ada baiknya sih sebelum kita mengkomplain sesuatu tuh kita riset dulu. Jangan langsung kita komplain lah. Minimal kita coba dulu lah itu mas ada atau enggak magnetnya. Saya bingung deh kadang menghadapi netizen kayak gini. Kayaknya gimana ya, terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu tanpa melakukan riset. Nah kemudian untuk reel ini juga dia udah disupport pada bagian spoolnya ini dengan 2 buah ball bearing keramik bro. Nah itu dia.
Dan untuk mekanisme dari si Daido Predator Pro 2 ini udah nggak usah kalian tanyakan lagi. Karena saya udah melakukan beberapa kali test feel sih untuk si Daido Predator Pro 2 ini. Dan untuk hasilnya itu saya sangat puas banget. Yang pasti sih dalam sebuah real bed casting, kalau dia punya sistem brakingnya itu udah nampol, itu pasti udah menurut saya udah puas banget lah. Nah, kemudian untuk dari segi smooth segala macam, nah itu baru nomor sekian bro. Yang penting brake-nya ada dulu. Kalau dia udah enak dipakai, brake-nya pasti itu untuk sebuah real bed casting itu udah masuk 80% nyaman men. Nah, sekarang kita akan membahas di bagian line guide-nya ini. Jadi untuk line guide-nya ini dia menggunakan wire dari bahan titanium, bro. Dan dimaksudkan di sini adalah untuk wire-nya ini dia akan mengurangi gesekan dari main line nantinya, men. Jadi pada saat pertama kali main line itu keluar dari spoolnya, dia akan melalui line guide ini, bro. Dan pergesekan terbesar pertama yang dihadapi oleh main line adalah pada bagian line guide-nya ini. Makanya dari line guide itu ada dibentuk, ada yang bentuknya kayak gini, bro, triangular V-shape. Tuh, dia bentuknya segitiga, terus dia mengerucut. Kemudian ada yang bentuknya juga oval, ada yang menggunakan bahan keramik, ada yang menggunakan bahan brass. Semakin keras pokoknya bahannya itu akan membuat pergesekan dan tingkat keausan pada main line itu menjadi semakin kecil, bro. Nah, jadi ada banyak banget ya usaha yang dilakukan. Dan dari Daido ini mereka mengembangkan menjadi menggunakan wire titan. Nah, sebenarnya untuk besar kecil dari pergesekan main line-nya ini sendiri itu ditentukan faktor utamanya adalah jarak dari main line yang ada pada spool kita menuju titik akhir dari line guide. Nah, jadi untuk Pro 2 ini dia akan langsung bertemu, terutama ya ini ya, terutama pada saat seandainya line guide-nya ini dia berada pada posisi paling kanan dan main line-nya itu keluar pada posisi paling kiri. Nah, di sini akan ada sudut, baru dia main line-nya keluar, men. Nah, akan saya coba kasih lihat buat teman-teman semua. Jadi pada saat posisi seperti ini, bro, line guide berada di sudut paling kiri. Dan untuk main line-nya itu, dia berada pada susunan paling kanan. Nah, ini adalah sudut terbesar terjadinya gesekan pada si line ini. Jadi, semakin ke samping, semakin jauh jarak antara main line dengan line guide-nya ini, sudutnya, dia akan membentuk sudut yang semakin besar. Jika line guide-nya berada pas di depan sini, sudutnya kecil, berarti pergesekannya kurang, bro. Semakin jauh, dia akan semakin besar. Dan untuk pergesekannya ini, itu akan ditentukan oleh jarak dari main line-nya ini menuju ke line guide-nya ini, bro. Nah, jadi secara logika, semakin jauh jarak sebuah line guide ke spoolnya, itu akan membuat main line-nya itu atau pergesekan main line-nya itu menjadi semakin kecil. Karena kalau dia makin jauh, sudutnya itu jadi lebih kecil, bro. Nah, jadi maka itulah dari Daido ini dia menggunakan teknologi titanium wire untuk memperkecil sudut pergesekan main line-nya. Nah, jadi di sini kalau dia menggunakan wire ini, otomatis untuk pertemuan pertama itu benar-benar dalam posisi yang paling jauh dengan spoolingnya ini, bro, dengan main line yang ada di spoolnya ini, bro. Nah, makanya itu akan mengurangi tingkat pergesekannya, apalagi ditambah dengan wire yang digunakan adalah bahan titanium. Karena untuk bahan titanium ini dia udah keras, itu lebih baik daripada wire yang lain seperti misalnya stainless steel ataupun kalau besi dia bisa karatan, bro. Jadi mereka menggunakan titanium wire ini karena dia mempunyai kontur atau tekstur yang lebih keras jika dibandingkan dengan stainless steel, bro. Dan juga ditambah lagi untuk titaniumnya ini menggunakan proses burnout atau pemanasan si wire titanium ini dengan suhu yang tinggi hingga membuat dia menjadi berubah warna gini, bro. Dan untuk proses burnout ini pastinya akan membuat bahan ini menjadi lebih keras lagi daripada standarnya. Nah, jadi ini saya juga penasaran banget untuk kinerjanya. Dan tadi juga saya sempat untuk testing untuk penggunaan line guide titanium wire ini, bro. Dan untuk hasil castingnya sih di dalam rumah saja sih saya main sederhana aja itu enak, bro, enak. Untuk lemparannya itu saya rasa plong banget ini. Dan kemudian juga saya juga agak penasaran apakah nanti pada saat terjadi backlash untuk main line-nya itu bisa keluar dari sini, bro. Nah, jadi juga saya sempat melakukan beberapa tes, saya lempar umpannya ke dinding biarkan terjadi backlash dan ternyata untuk hasilnya main line-nya itu sama sekali enggak keluar dari depan sini.
Jadi dia tetap berada di dalam bagian mainline-nya, di dalam sini, di dalam spoolnya. Walaupun dia kusut, dia tidak keluar sampai ke arah depan sini, mamen. Nah, kemudian untuk update lainnya dari line guide ini adalah di bagian cover housing powell-nya, bro. Jadi untuk housing powell-nya di sini terlihat lebih vulgar. Jadi dia hanya menggunakan plat aja. Nih, plat, kemudian dia melengkung ke dalam dan menekan housing powell-nya di bagian dalam sini. Jadi untuk housing powell-nya itu, jadi untuk powell-nya maksud saya, bro. Jadi untuk powell-nya itu kelihatan dari sini, bro. Nah, cuman ini saya nggak bisa kasih lihat sebentar. Mana dia? Tidak kelihatan, bro, lampunya. Nah, ini dia, bro. Ini untuk powell-nya. Jadi dia langsung kelihatan, tidak tercover dari sini. Untuk L-nya ini, dia langsung neken ke powell-nya, dan powell-nya langsung mengenai ke bagian worm shaft-nya. Cukup simpel untuk mekanismenya ini, bro. Dan untuk update kedua pada Daido Pro 2 terbaru ini, bro, Daido Pro 2 New ini adalah ada pada bagian skrup-nya. Nah, jadi untuk skrup-nya ini sekarang dari Daido itu mereka menggunakan sistem baru. Jadi untuk skrup-nya ini dikasih shield, bro. Nah, kalau kita lihat tuh, kalau kita buka ada shield-nya pada bagian skrup. Dan kalau kalian lihat di sini, nah ini warna orange-nya ini adalah shield, bro. Dan untuk tipe skrup-nya ini dia udah agak sedikit berbeda, bro. Nah, jadi di bagian lehernya sini, bro, ini sangat kecil sekali. Nah, jadi di bagian pinggirannya sini dia ada kayak bandar atau kayak mangkok gitu, bro. Jadi pada saat shield-nya ini udah ada pada tempatnya, dia akan langsung duduk ke bagian selokan yang ada pada bagian payung untuk skrup-nya ini, bro. Jadi pada saat ini ditekan di bagian bodi, dia akan langsung ngerapat. Nah, ini fungsinya pada saat kita lagi mancing itu, tiba-tiba dia hujan, jadi air itu tidak gampang meresap masuk melalui bagian pinggiran skrup-nya ini, bro. Jadi untuk reel kita ini menjadi lebih kedap terhadap air. Dan kemudian juga untuk shield-nya ini pastinya seandainya ada skrup yang kurang pas, kurang ini, bro, kurang padat kita nguncinya, dia akan lebih menekan dan tidak membuat skrupnya itu keluar atau jatuh. Itu untuk fungsi kecil lainnya, bro. Mungkin ini update kecil, tapi menurut saya ini memiliki sebuah nilai plus yang luar biasa lah untuk update ini, mamen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja sih untuk pembaruan dari Daido Predator Pro 2 ini, bro. Dan dalam pemakaian sih untuk si Pro 2 yang lama ini udah, saya rasa udah top banget, udah enak banget, bro. Apalagi udah di-improve lagi dengan sistem kayak gini. Semoga untuk improve-nya ini emang bener-bener berfungsi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang versi lamanya, bro. Dan saya udah nggak sabar lagi sih untuk ngetes si Daido Predator Pro 2 ini di lapangan nanti. Dan lihat kinerja dari line guide terbaru dari Daido ini, bro. Oke, mamen. Jadi untuk harga pembelian si Daido Predator Pro 2 ini masih tetap di range harga yang sama di 500-an ribu. Untuk link pembelian kalian bisa langsung ke Daido Fishing Team atau kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Oke lah, sampai sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.